Niki bab mertelaaken tata cara sholat. Dalam matur bahwa tata cara sholat itu sebenarnya lebih sulit daripada tata cara haji, dan sekalipun toh sulit, kita sebelum belajar, belum ngaji, sudah ngerti tata cara sholat karena melihat. Namun karena tidak didasari dengan ilmu dan pengalaman yang kita dapat dengan cara melihat itu, dengan cara tiru-tiru itu, sudah kadung mengkristal, sudah kadung melekat. Bahasa Inggrisnya sudah kadung kulino. Nah, atau ngapal, kapilen istilahnya, kapilen. Nah, sehingga ketika diilmoni, ini sangat sulit sekali untuk berubah. Maka kita bagi kita yang sudah ngaji itu harus betul-betul mulai belajar sholat lagi, walaupun sholat kita harus dicampuri dengan ngaji untuk membiasakan sesuai dengan aturan yang ada. Sedangkan kita mempertahankan kebenaran yang sesuai dengan yang ada di dalam kitab, itu juga kadang akan perang dengan arus, kalah dengan orang-orang yang tidak pernah ngaji karena kompak. Makanya dari sini bisa kita ambil natijah, barang salah itu aja kalau kompak ini akan kelihatan semarak, bisa mengalahkan barang benar tapi gak kompak. Barang benar tidak teratur, tidak kompak akan dikalahkan dengan barang batil tapi dengan kompak semarak. Ini ya nih. Ini bisa kita ambil natijah semacam itu. Sebuah contoh yang kita ketahui diantaranya yang paling nyolok ketika kita berjamaah, waktu rukuk ini jangan rukuk ketika imam belum sampai batas rukuk, rukuk betul. Demikian pula ketika imam ngangkat, jangan sampai kita i'tidal sebelum imam berdiri tegak. Ketika imam sujud belum meletakkan keningnya pada tempat sujud, jangan turun. Nah, sedangkan ketika imam turun itu masih lampu merah, masih lampu kuning, belum hijau. Hijaunya kalau imam sudah meletakkan kening. Padahal pengaruhnya kalau di situ imam belum rukuk terus kita ikut rukuk, ini berarti muqaronah bersama imam dalam rukun tersebut. Memang sih bersama imam itu tidak membatalkan sholat, tapi membatalkan fadilahnya jamaah dalam rukun itu. Makanya kita mengikuti aturan yang pas, yang sehingga mendapatkan fadilahnya jamaah, di samping tadi kalah dengan hal yang salah tapi yang kompak, juga memang setan nggak terima kalau kita itu mendapatkan fadilah. Akhirnya yang ada bagi kita sifat gerusah-gerusuh, sifat kesusu. Padahal kesusu itu semuanya dari setan.
Ini makanya ini kita biasakan. Diulangi pertama kali kita berdiri dengan menghadap kiblat. Dan cara kita menghadap kiblat muzawijan baina qadamaika, dengan agak merenggangkan tapak kaki kita sepanjang 1 kilan. Jadi jangan megagah, ini jangan. Biasanya megagah yang ini jangan. Yo jangan kita dempelkan. Kalau kita dempelkan itu nanti manakala kita akan kena angin ya akan guling. Tapi 1 kilan. Nah, 1 kilan. Ngoten. Setelahnya kita berdiri 1 kilan, 1 kilan itu terus baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu birabbin nas. Karena untuk mencegah, untuk perlindungan dari setan. Dengan surat itu. Terus hadirkan hati apa yang Anda lakukan, yaitu menghadap kepada Allah, kosongkan hati dari bisikan-bisikan atau hadisun nafsi. Bisikan-bisikan apa-apa, kerentek-kerentek apa-apa. Mungkin kerentek ingin ngelamar anak Pak Mudin, mungkin kerentek akan program bangun masjid, mungkin kerentek akan macam-macam melayang ke pasar dan seterusnya. Hilangkan. Bagaimana cara kita menghilangkan? Selamat otak kita masih sambung dengan roh. Ini sulit untuk memutuskan. Makanya di dalam berdiri tegak ini kita yang rileks, serilek-rileknya, jangan sampai tegang. Kita rilekskan semuanya serilek-rilek mungkin. Seakan-akan kita tidak mampu melayat. Hanya itu saja, sehingga putuslah antara hubungan akal kita dengan roh, di mana aslinya orang itu sebenarnya sudah mati. Hidupnya seseorang karena ada hubungan otot yang menyambung dengan roh. Makanya rilekskan sehingga seperti orang mati. Seperti orang mati. Setelahnya rileks, kita hadirkan di hadapan Allah, matur kepada Allah. Kalau memang kita tidak bisa menghadirkan Allah, kita pancing dengan umpama kita menghadirkan orang yang paling panjenengan takuti, kila enek. Baru setelahnya kita anteng ngomong di ngarepe kiai sinten sing ageng. Biasanya kalau murid ini kepada syekhnya. Biasanya kalau gak punya murid ya sembuh santri. Kalau tidak jadi murid gak nang torekoh ya apa itu namanya, kiai yang paling panjenengan takuti. Setelahnya itu wis saged anteng terus baru dibanting. Lah iya, kenapa kamu takut dengan hamba Allah, di mana hamba Allah itu adalah zalil, dan kemanfaatan kemaduratanmu tidak ada di tangannya dia. Namun kamu bisa khusyuk, bisa bagus dalam sholatmu. Terus ngertilah bahwa
Allah Ta'ala telah melihat kepada kamu, tapi kamu tidak khusyuk untuk mengagungkannya. Apakah Allah Ta'ala lebih agung daripada dia? Itu cara membuang. Nah, itu dengan diem rileks tadi. Setelahnya sudah rileks seperti itu, baru rileks baru angkat tangan. Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Saman angkat tangan, bukulun takbir. Terus baru di dalam hati kita niat untuk melaksanakan sholat, sedangkan tadi itu hanya sebagai mancing saja. Jadi usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Hadirkan, kau ucapkan tadi yang panjenengan ucapkan tadi, saiki ganti diucapkan dengan hati. Niki pas gedungane kuping ngeten didepno kiblat. Kula wis kadir plek Allahu Akbar baru mandap. Ini yang dipraktekkan di dalam kitab Bidayah. Makanya kemarin dikatakan fa iza qamta fanwi, wis ngadeg jenengan niat ucapkan di dalam hatimu apa? Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu diucapkan dalam hati. Bisa dengan bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Inggris, tapi saya nggak bisa. Bahasa Madura, bahasa Sunda terserah. Pokoknya yang penting isinya usolli fardhu zuhri arba'ah raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman atau imaman itu sama nucapno bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa apa saja terserah. Tidak harus niat ingsun salat enggak, walaupun yo sholli fardhu dhuhri pokoke penting panjenengan paham maknane. Nah, qoblal faragh min takbir. Warfa yadaika inda takbir ba'da irsali ma'awalan. Di cara dhisik blek terus sakwise diisarno barono angkatan. Ila khabi makibaihi wa ma mabsudatani dengan dijembarno niki blek. Lah bar ngoten aja dibenggangno, aja dibongkarno, aja dindepno. Setelahnya itu baru panjenengan takbir. Sakara mekarimat summa arsalahuma birifkin wala tadfa yadaika. Mantun takbir niku warfa yadaika inta takbir diangkat Allahu Akbar, bertakbir Allahu Akbar baru culno dengan alon-alon ojo Allahu Akbar. Genur Allah. Wis ora barang ngono kae ora usah. Niku perbuatane setan. Sabak dan niku ya aja di ngene ya aja terus wa akrim al yumna biwati al yusra. Yang kanan dimuliakan di atas kiri. Kemarin saya sebutkan bahwa apakah meletakkan tangan ini yang kanan dulu apa bersamaan langsung Allahu Akbar, apa kanan dulu Allahu Akbar akhirnya ngeten. Itu istiadatnya sendiri-sendiri. Yang jelas kaidahnya setiap dua anggota yang bisa dilakukan bersamaan itu tidak disunatkan untuk mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kalau tidak mudah dilakukan bersamaan, kesunatan mendahulukan kanan daripada kiri. Ini hal yang mudah pada lek cara kula niku mboten. Tapi saya menghargai orang yang mengatakan itu hal yang mudah. Tidak mudah diakui, tidak mudah berarti kanan dulu, monggo. Berarti kanan dulu berarti Allahu Akbar, monggo.
Wong itu masalah istiajiah. Tapi yang jelas yang kanan di atas, yang kiri. Sedangkan lek ngeculno niku Allahu Akbar, do Allahu Akbar wis terserahlah. Ah, sing ngoten niku serasa kita salahno, sing mantep sing ndi ngoten mawon pun ya. Karena kalau di situ ini cara kias kula, kalau di situ kesunatan yang kanan dulu daripada yang kiri, yang sehingga dibalik Allahu Akbar, berarti ngangkati mestine yo Allahu Akbar, mesti kan ngoten to mestine. Niki lek kias kula, tapi tetap kita menghargai yang mengatakan seperti itu, teman-teman ya. Gitu aja kok repot. Silahkan orang menjadi syarat sahnya sholat. Wakul ba'da takbir, setelahnya Allahu Akbar, diam sebentar Pak. Diam sebentar. Karena saktah. Saktah niku ana 7. Di antarane setelahnya Allahu Akbar terus katene istiftah di meneng dhisik. Setelahnya meneng terus maca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Di Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Semua yang berhak dipuji, semua pujaan hanya milik Allah, bukan milik siapapun, tidak ada yang pernah. Wa subhanallah, maha suci Allah pagi dan sore. Pagi dan sore saya mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang saya angan-angan. Kalau panjenengan mari muni Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ini panjenengan bisa mengekspresikan kebesaran Allah. Tapi ketika panjenengan mengekspresikan kebesaran Allah itu salah. Makanya tasbihlah subhanallah, subhanallah, subhanallah bukratan wa asilah. Sebab apa? Apa yang panjenengan sifati kepada Allah itu, Allah tidak seperti itu. Makanya panjenengan mensifati keagungan Allah, mensifati kealimannya Allah, sami'nya Allah, basirnya Allah, kudrohnya Allah. Kudrohnya Allah tidak seperti yang panjenengan bayangkan. Gak iso. Kenapa kok bisa tidak seperti itu? Wallahu mukhalafatul lil laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Maka disuruh mengekspresikan keagungannya Allah, tapi disuruh membersihkan hati kita. Kebesaran Allah tidak seperti itu. Tapi nggak bisa dibayangno. Dan itu kenapa? Karena wujudnya sesuatu digabungkan dengan bisa dibayangkan, bisa digambarkan, itu ada 3. 1, perkara yang tidak wujud tapi bisa digambarno. Perkara yang tidak wujud bisa digambarno. Kayak gini panjenengan katakan ono jaran gede, kepalanya emas, terus kakinya tembaga, terus apa itu ekornya, misalnya ekornya dari platina dan lain sebagainya. Ini perkara yang tidak pernah wujud, tapi bisa panjenengan gambaraken. Lah Gusti Allah sebaliknya ini, wujud yang tidak bisa digambarkan. Itu nomor 2. Sing nomor 3 ya wujud bisa digambarno, ya wujudin jenengan dari mari ketemu mari
kelihatan terus nggak ketemu bangkah terbayang-bayang di mata ini ya. Nah, setelahnya melihat kemolekan, kecantikan, kemenoran seseorang. Nah, terus gak melihat, ini masih bisa dibayangkan. Itu yang perkara wujud bisa dibayangno, nomor loro wujud gak bisa dibayangno. Barang yang gak wujud bisa dibayangno oleh Gusti Allah wujud tapi gak bisa dibayangkan. Tapi kita bisa harus mengekspresikan keagungan Allah. Tapi setelahnya mengekspresikan, katakan apa yang kau bayangkan, apa yang kau ekspresikan, Allah tidak seperti itu. Makanya Imam Ghazali bertemu dengan seorang pemuda Sabun, di mana dalam keningnya itu ada bekas ahli sujud. Lalu ditanya oleh Imam Ghazali, kamu selalu sujud, selalu ibadah kepada Allah, apakah kamu tahu Allah? Apa kamu kenal Allah? Kamu selalu menghadap kepada Allah, apa kamu kenal Allah? Jawabnya, bagaimana saya bisa menyembah kepada zat yang saya tidak kenal? Lah kenalmu dengan Allah bagaimana? A'buduhu wa la usyrikuhu wahiduhu wa la ukayyifuhu wa kullu ma khatara bi bali wa huwa laisa kadzalik. Saya sembah kepada Allah, untuk Allah tidak saya sekutukan kepada lainnya. Saya mengesahkan Allah tapi tidak mengkayak-kayakkan apa-apa. Dan semua ekspresi yang aku angan-angan, yang aku gambarkan, wa huwa laisa kadzalik. Gusti Allah tidak seperti itu. Akhirnya Imam Ghazali mengatakan, afnaitul umrah fi ilmil kalam wa qad jama'atha salah satu kalimatin minasyak. Usiaku saya gunakan untuk berbicara ilmu kalam, ilmu tauhid. Habis. Ternyata hanya disingkat kata-katanya pemuda tadi, 3 kata-kata. A'buduhu wala usyrikuhu wahiduhu wala ukayyifuhu. Maknanya wala ukayyifuhu itu tidak mengkayak-kayakkan apa-apa, gak kayak apa-apa, tapi harus merasakan keagungan. Dan itu yang repot itu. Makanya setelahnya kita meyakini ilmunya Allah, meyakini kekuasaannya Allah, meyakini basirannya Allah, meyakini iradanya Allah. Apa yang kau yakini semacam itu, ilmunya Allah tidak seperti itu, iradanya Allah tidak seperti itu, kudrahnya Allah tidak seperti itu, samatnya Allah tidak seperti itu. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dan apa yang kau bayangkan semuanya itu hawadis. Lah Allah tidak seperti hawadis. Ini kumulane cara wong kuno gampang. Golek ana pangeran nganti ketemu, lek ketemu dudu iku. Lho ngoten lho. Golek ana pangeran nganti ketemu, lek ketemu dudu iku. Makanya al-idrak adamul idrak, nemu pangeran kalau dia tidak menemukan. Tapi wala isa adamul idrak idrakan. Tapi bukan berarti lepas jenengan gak nemukan pangeran terus nemu pangeran, enggak. Sangat paham. Nemu pangeran adalah kalau tidak bisa nemu. Lek iso nemu gak, itu salah. Karena Gusti Allah gak bisa mewujudkan ta'ayun. Nah, tapi bukan berarti orang yang tidak menemukan Allah berarti menemukan. Yang gendeng barang gak nemoni Allah, tapi orang nemu Gusti Allah. Jadi ngriku mulane kata-kata seperti mulek tapi benar. Macam itu. Sumakra, terus bacalah ayat wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Cuman
Karena iki ayat Quran bahwa dalam wajah wajhiyalilladzi fadaras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, harus kau paham ayat itu adalah yang dimaksudkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hadi wajjahtu wajhiyalladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Niku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi yang kita maksudkan di situ jangan panjenengan, tapi ayat itu diturunkan untuk Nabi Ibrahim. Tapi ekspresikan dateng panjenengan. Ngerti lho? Lho piye carane? Seperti panjenengan paham ada surat Zaid kepada kekasihnya. Ketika panjenengan moco itu mengekspresikan panjenengan menghadapi kekasih, tapi ngerti le ayat itu untuk bukan untuk panjenengan, karena kalau menganggap ayat itu panjenengan, ya ini iso dadi kafir lho, karena menafsiri ayat yang tidak semestinya. Wong iku ayat diturunkan untuk Nabi Ibrahim wae. Di dalam dawuh usolli fardhu zuhri ke makom fardin, ada makhluk, ada kholik, ada abid, ada ma'bud. Karena saya sholat, enek saya. Kapan-kapan enek saya, pangeran hilang. Sudah saya katakan bahwa mencari Allah niku seperti halnya delok perawan dipingit arep dirabekno. Tapi perawan zaman biyen, saniki wis gambar, wis ngabar semacam itu ora enek niku wae. Kan ora enek to perawan dipingit arep dirabekno pun mboten enten saniki. Sudah belum dikawinkan sudah diwer-ewer. Nah, ketika kita mengatakan saya, ini berarti ada kesalahan. Kita merasa melaksanakan, ini bertentangan dengan tauhid. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ada. Karenanya setelahnya usolli fardhu dzuri arba rakaatin, buanglah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, hanya miliknya Allah. Rabbil alamin, ini Robbaniyah keluarnya dari sifat jalal, keagungannya Allah. Mulane lek wis delok saka sifat keagungan Gusti Allah Rabbil alamin entek. Sing ngatur ngalam termasuk sing ngatur kita untuk muni barang niku wau kono niki dihabiskan wis. Mulane la syarikalah wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Terus meneng maneh. Ati mari Allahu akbar, meneng kira-kira cukup untuk maca subhanallah. Aja langsung Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Ini ibarat kabel antara min karo plus niku gandeng, gak nyetrum. Ati bisa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila, biar bisa konsentrasi. Sekira cukup untuk maca subhanallah. Mari wa ana minal muslimin, meneng maneh. Kira-kira maca subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya sampai waladhdallin. Diam lagi. Setelah diam lagi, lalu kita maca surat
mantun maca surat. Waladhdallin diam lagi. Kira-kira maca subhanallah baru amin. Niki mawon juga banyak yang salah. Terus terang ketika waladhdallin amin. Belum lin aja sudah amin. Nah ini gimana nih? Mestinya waladhdallin. Diam. Ini biar kita bisa menguasai diri kita. Jadi bukan refleks kita bacanya. Nah, lain kalau refleks jelas gak khusyuk. Nah, Allah gak khusyuk panjenengan. Jadi waladhdallin amin meneng mana. Sehingga kita bacanya itu ikhtiar, ada tujuan betul. Ora apalan. Kalau apalan kan nggak ada komanya kan ya. Lho niku lho. Niku yo gak gampang niku dibae. Nah, dilatih. Ketika waladhdallin diam. Amin. Niki insyaallah kalau kita yang biasa ngaji iso membawai, nanti yang lainnya baru apa niku akan ikut. Iya, keliru lek aku ngene nih. Sing melok sing maca iki sing golongan iki kita akan berpikir. Nah, bisa merubah, tapi lah kita nggak merubah semacam itu ya terus nanti. Hangge kalah masa niku mangga gini. Jadi barang salah karena kalah pendukung, kalah kompak, bisa kalah. Yaitu potretnya Indonesia semacam itu. Jadi barang yang salah tapi kompak. Sehingga seakan-akan yang benar itu salah. Kemudian setelahnya kul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Niku cara Imam Syafi'i, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lek cara mazhab Imam Ahmad padha saka Quran iki, a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Karena di ayat kan wa idza quri'a al-Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim innahu was-sami'ul alim. Ngoten. Terus baru setelahnya, jadi sebelum a'udzubillah diam. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Menang. Bismillahirrahmanirrahim baru. Jadi kita mocone niki bukan refleks, betul-betul ada disetir ngoten lho. Kalau diam terus baca, diam kemudian kan ada ikhtiar kita membaca ngoten. Tapi lah sing Allahu akbar dalam kata Rasulullah niki kita enggak nyetir, hatinya kemana-mana, lesani krono apal muni. Nah itu berarti karena hafalan bukan sholat. Ngoten lho. Nah setelahnya niku baru maca Fatihah. Memang setiap kita baca Quran di mana saja, ayat apa saja, kesunatan maca isti'adzah. Baca isti'adzah itu disunatkan ketika mulai ayat, mulai membaca. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
Wa idza quri'al Qur'an wasta'iz billahi minasyaitonir rajim innahu was-sami'ul 'alim. Nek arep maca Quran maca isti'azah. Sehingga apakah di dalam ayat rakaat kedua ini kesunatan isti'azah atau tidak? Ini terjadi dua pendapat ulama. Yang terjadinya perbedaan pendapat itu bahwa Fatihah di dalam ayat di dalam rakaat kedua ini meneruskan yang pertama apa alinea balu. Berarti pertama sudah pisah satu rakaat disimpan, di save. Terus rakaat kedua di save baru ketiga. Berarti di save, disimpan, ora di dalam. Nah, ketika di save berarti sudah alinea baru, sudah baca lagi istinaf, mulai kesunatan isti'adzah. Oleh karenanya kesunatan isti'adzah itu dari 4 Fatihah 4 isti'adzah. Rakaat pertama sunatan isti'adzah, kedua isti'adzah, ketiga isti'adzah, 4 isti'adzah. Sunatan isti'adzah itu ada 5. Dan itu siji kita belum. Jadi kita mulai terus belum membaca bismillah. Kalau sudah kadung membaca bismillah, maka sudah hilang kesunatan isti'adzah. Kedua masih akan menemukan rukuknya imam. Fatihah sebelum rukuknya imam. Kalau sudah tidak menemukan jangan baca isti'adzah. Karena nanti akan kena apa itu namanya kartu merah. Sebab apa yang kau baca kesunatan itu akan diperintahkan untuk membayar sebelum imam rukuk. Nah, ini ketika selain salat jenazah, ini salat jenazah tetap disunatkan. Ketika menemukan imam di dalam berdiri, berarti kalau imam sudah rukuk atau kita sudah sujud baru menemukan, kita tidak usah baca isti'adzah, langsung Allahu Akbar, sujud saja langsung. Jangan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak boleh. Keempat, waktu masih akan menemukan. Kalau nanti kita akan tidak menemukan waktu, maca isti'adzah, salatnya kita akan keluar. Tidak boleh juga. Ini di antaranya. Terus kalau di dalam apa itu doa iftitah masih ditambahi mana syaratnya selain salat jenazah. Dan hanya cukup rakaat pertama dari salat iftitah. Tapi kalau isti'adzah tadi untuk pendapat yang pertama setiap rakaat. Tapi pendapat yang kedua tidak, hanya rakaat pertama saja. Karena bacaan yang kedua itu meneruskan yang pertama. Dari keterangan ini bisa kita ambil benang merah. Kalau kita baca Fatihah berkali-kali, ini apabila kita memang sengaja membaca berkali-kali, tidak satu kali save, satu kali save. Ini isti'adzahnya satu. Contoh seperti kita di dalam sholat Jum'ah. Menurut di dalam hadis seperti yang disebutkan kemarin bahwa wiridan yang warid daripada Rasulullah membaca Fatihah 7 kali, surat Ikhlas 7 kali, Muawwidzatain 7 kali. Di situ tidak usah maca isti'adzah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak usah di a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mboten sunat. Kalau kita menganggap sunat niku haram. Karena memang tidak disunatkan. Dan masih qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boten usah. Enggak kesunat karena untuk awal saja. Awal itu istisnaf. Lain kalau di save ya hadratin Nabi Mustafa khususnya hadrati Syed Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah Rabbani wa ila hadratin itu di save kan. Di save terus ganti mana ya? Ila hadrati Syekh Hasan Asyadili rahmatullah alaih Al-Fatihah. Ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim alih. Karena sudah dianggap mulai lagi. Paham ya? Iki kata remeh ngoten kadang-kadang ora belajar yo ora iso temenan kaya jenenge. Nah, wis. Setelahnya ini kubitas fitiha wastahid fil farqi bainad dhad wa dha fi qiraatika. Wastahid lan nemen-nemen ana sira fil farqi dalam bedaaken bainad dhad wa dha ing dalam antarané dhad karo dha. Waladzallin salah. Mergo lek zalim zalalim niku paut. Zal zilun ku maknane aup atau payung. Kenopi. Kenopi. Zillatun. Lek dolin tersesat. Ya kan itu mana toh? Kenopi karo tersesat. Nah, niki lho. Bahasa Arab iki teng mriki mboten beda lek maca niku pun beda. Biasanya kita di dalam jadi Bilal kayak wah jadi Bilal ku apa toh? Bilal wis sedo kok jadi Bilal ya. Itu bahasa Jawa nih. Nah, Bilal mati saiki Bilal sapa ya ngene. Ini padha karo imame niku. Pak Pingi selanya mati, Pak Pingi ini sapa? Terus saya berlanjut, niku salah kaprah. Nah ini Bilal adalah niku salah. Tapi ketika salah dan orang-orang paham ya sudahlah enggak masalah. Niku jenenge salah kaprah. Mestinya muraki. Biasanya muraki niku sing ora paham. Idza qulna li sahibika yaumal jumu'at yang sud wal imamu yahtubu faqad laghut wal imamu yakhutubu faqad laghut. Niki lek yahtubu maknane maca khutbah. Yahtubu golek kayu garing. Khatobun niku hamalatal khatop gowo kayu garing. Mulane keliru besar sekali. Khotobah dengan hadobah wis beda. Betul loh. Nah ini kalau kita enggak belajari kan biasa. Idza qulna li sahibika yaumal jumu'at yang sudwan imam ya'tubu qadalakhut. Ya'tubu qadalakhut. Lan niku manane mari dadi ketika imam boleh kayu garing lebrain. Tapi untung yang mendengarkan juga sama-sama enggak paham. Nanti ya diam-diam aja.
Waduh, kadang-kadang asyik apa tuh asyik lagi. Sajane kita itu kalau nggak bisa tahu maknanya, itu coba kita terjemahkan saja. Lek latihan jadi terjemah Pak Arab dan bahasa Indonesianya. Kalau tidak sing baik, para hadirin sedang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Ketika nanti imam sedang membaca khutbah, jangan bilang, "Woi, diam." Ketika engkau mengatakan diamlah, maka Jumatanmu adalah muspro. Muspro apa muspro? Muspro. Gak ada pahala. Gak ada pahala. Dan niku nggih macam-macam seperti afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Lha maca afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Loh, lek maknane khuliqat bagaimana dijadikan? Apa kamu tidak pikir bagaimana unta dijadikan oleh Allah, punya kemampuan daya serap bisa mencium air tawar tidak lebih dari 15 kilo. Tapi lek macane afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Khuliqat maknane digundul. Utawa diubengno halakoh. Nah ini halakoh bunder. Loh, apa kamu tidak tahu bagaimana unta digundul? Lho ngene lah. Walaupun yang baca itu tidak punya tujuan makna niku, tapi aslinya makna niku, ngoten lho. Nah, nih bedakan dot dengan za fi qiraatika fi salat. Wa qul amin. Ini ada beberapa aturan, ada beberapa bacaan. Amin, amin, amin. Monggo. Niku isim fi'il. Isim fi'il itu isim yang maknanya fi'il. Isim yang maknanya fi'il. Tidak mutasharif, musyarif tidak bisa ditasrif. Wala tasilhu biqaulika. Wala tasilhu niki lho sing kula aturaken wae. Aja pisan-pisan nyambung sira ing amin biqaulika kelan pengucap sira. Waladhdallin ing waladhdallin. Waslan kelawan sambung temenan. Jangan sekali-kali kau baca amin sambung dengan waladhdallin. Tapi sekarang bukan sambung lagi, durung lin wis amin ya. Bukan sambung tumpuk undung. Sambung saja nggak boleh. Apalagi tumpuk undung. Kalau biasanya kan tumpuk undung gitu. Waladhdallin. Dimuris amin. Ini tumpuk undung, gak dapat fadilah jamaah. Jadi ulah ini. Dan imam juga bisa macam kesunatan imam nih, makmum itu lek maca amin bersamaan makmum. Berarti bagaimana? Makmum kesunatan bersamaan dengan imam. Ketika imam waladhdallin diam. Niki aja disambung niku kata itu diam. Kira-kira cukup untuk maca subhanallah. Baru amin, keraskan suaranya imam. Dan waktu itu makmum juga amin. Ketika imam dan makmum ini bersamaan, maka berarti bersama dengan aminnya malaikat. Ketika orang itu aminnya sama dengan malaikat, akan dimintakan maaf oleh malaikat. Loh, dengerin. Niki mawon niki sama naling-iling niki kan. Nanti lagi waladhdallin wala tasilhu ojo kok sambung. Amin dengan waladhdallin. Oleh karenanya di situ ketika disambung, ketika dipisah baca subhana utawa rabbighfirli wa
Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina. Amin. Cuma perlu kita ketahui bahwa Rabbil firli wali walidayah itu disunatkan hanya orang yang sudah baca Fatihah. Makmumnya tidak kesunatan. Kecuali makmumnya pas juga bersamaku setelah baca Fatihah baru kesunatan. Lah ironisnya ketika imam waladhdallin Rabbi firli wali walidayah dan makmum di dalam baca Rabbi firli wali walidayah dalam keadaan tengah-tengah baca Fatihah sini suratul ladzina an'amta 'alaihim ketika imam waladhdallin dikene Rabbi firli wali walidayah terus amin maliki yaumiddin lah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in niki enggak sah. Enggak sah apanya? Enggak sah Fatihahnya. Kalau diteruskan sholatnya enggak sah juga. Loh kenapa kok enggak sah Fatihahnya? Syaratnya baca Fatihah kudu mualah terus menerus tidak dipisah dengan zikir lain, tidak dipisah dengan diam yang sebentar yang tujuannya untuk memutus, tidak apalagi kaku panjang walaupun tidak tujuan untuk memutus. Dan ketika baca Fatihah kalau memang wasol silakan mengikuti kaidahnya wasol, ketika wakaf ikutilah kaidahnya wakaf. Ketika kita tidak pakai kaidah akan bisa tidak sah. Bukan saya katakan tidak sah, bisa tidak sah. Contoh, dia itu wasol tapi wakaf, wakaf tapi wasol. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu ini biasa. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin mestinya mimnya dua. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin mim luru atau idghamkan silakan Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin monggo. Tapi ketika panjenengan wasol tapi wakaf di wasol Rahman Rahim Maliki Yaumiddin ya mime siji mengurangi satu huruf dari Fatihah. Ini Fatihahnya tidak sah. Kalau diteruskan bukan Fatihahnya, sholatnya nggak sah karena Fatihahnya nggak sah. Ini kita wangel. Makanya ketika wakaf yo diam bernapas. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Ambekan, bukan saktah. Kalau wasal ya Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin ngoten. Jadi hilangno itu korupsi, mencuri namanya, mencuri satu huruf, dosa besar sudah mencuri satu huruf itu. Wes, wajhal bil qiraati fi subhi wal maghrib wal isya ani fi rakatainil ulayaini illa an takuna ma'muman. Wajar lan banterna sira bil qiraati kelan wacanan Fatihah fi subhi wal maghrib wal isya akni fi rakataini dalam rong rakaat kang karone al ulayaini kang awal karone di dalam maghrib isya dan subuh. Dua rakaat yang pertama kesunatan untuk baca dengan keras, baik itu makmum atau imam sama. Keliru, sholat sendiri atau imam. Kita sholat sendiri kesunatan dikeraskan,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jangan tartil ketika jadi imam. Salat sendirian. Iya, ngoten niku berarti jelas ada indikasi bacaan Fatihah keras itu bukan melakukan kesunatan, tapi dorongan didengarkan. Wah, ini gak pas nih. Ayo ora oleh curiga. Hanya ada indikasi. Ngerti lho. Salat sendiri juga dikeraskan, jadi imam juga dikeraskan. Yang tidak boleh mengeraskan hanya makmum doang, biar salatnya tidak menjadi hiru-piku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hiru-piku semacam itu. Sangat paham. Ini dimulai saya katakan angel. Illa antakuna makmuman angin nyetono sapa sireku makmuman wajhar bitakmin. Lek maca amin banterno baik imam atau salat sendiri. Tapi di sini untuk makmum juga sunat untuk mengeraskan sehingga aminnya bersama dengan aminnya imam. Ada nih. Tapi kalau panjenengan oleh maca amin tidak pernah mendengarkan, tidak pernah memberi kesempatan imam maca Rabbi firli walidayya. Balik imam melombonin amin, imam enggak sempat. Nanti setelahnya panjenengan amin terus imam amin, bingung ini apa tuh imam amin barang ya. Mereka ini ora tahu boleh. Nah kita ngaji kesunatan amin. Saya tadi itu kegerusak-gerusun enggak pas. Kemudian waqra fi subhi ba'dal fatihah min as-suwari tiwal binal mufassal. Untuk salat subuh kesunatan setelahnya Fatihah maca surat mufassal. Mufassal niku awal mufassal saka surat Hujurat. Akhirnya nabak. Terus seperti wal mursalat misalnya ngene kan. Seperti waqiah niku mufassal. Tabarok itu mufassal, sajadah itu mufassal. Berarti mufassal itu bukan Qul a'udzu birabbin nas. Itu bukan mufassal tapi surat Qisar ya. Surat Qisar. Nah, ngerti? Niku kesunatan maca surat sing mufassal niku. Kapan surat mufassal? Wa fil termasuk salat subuh. Bisubhi ba'dal Fatihah min aswar tiwal minal mufassal. Lek maghrib min Qisar. Lah Qisar dari mana? Qisar niku mulai wadduha wan laili idza saja wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Niku maknane surat Qisar bukan inna a'tainakal kautsar. Yo ora apa-apa. Sing pengeten niku Allahu akbar radhanin amin bismillahirrahmanirrahim nun Allahu akbar. Yo sah ora maca yo sah kok. Cuma yo kebangetan ngoten lho. Untuk kadang salamun qaulam mir rabbir rahim. Dapat ngono salamun qaulam mir rabbir rahim. Allahu akbar. Insyaallah selak kesusunan di ngoten. Niki sing ngene. Wa fi dzuri wal asri wal isya min ausatihi saking tengah-tengahe
min ausatihi. Aduriwat asbina ausatihi saking tengah-tengah imbi niku mufassal niku kisar. Sing kisar sing tengah-tengah. Di antara kisar dan diwal. Gini ku mulai saka was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Iku salat zuhur, asar, isya. Salat zuhur isya sik gampang sik ditermokno. Sehingga zuhur karo asar duwa temen iki imame duwa bomi. Lha niku lho. Jadi Kanjeng Nabi niku paling cepet-cepetnya orang sholat, tapi bacanya niku diwal. Yang baca Yasin, baca Hujurat, Dukhon, lho niku sing diwaos. Ora terus cepet merono salamun alaikum rabbil alamin dalile Kanjeng Nabi niku lek sholat cepet-cepete wong. Cepet-cepete zaman biyen. Karena biyen wandingane seperti sahabat Mu'ad ngalalar salat subuh niku salat Ali Imran karo salat Baqarah. Lha ngoten merone. Kanjeng Nabi paling cepet niku ditelok ngoten. Wa fi subhi fi safar qul ya ayyuhal kafirun. Kalau dalam salat subuh di dalam bepergian dan semuanya salat bepergian. Itu maca qul ya ayyuhal kafirun karo qul huwallahu ahad. Tapi nanti subuh di dalam Jumat maca alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara. Sajadah sing kedua hal ata alal insani hinum minad dari lam yakun syai'an madhkura. Sak kerja. Ketika di situ sudah sesuai dengan kuota, sesuai dengan batasan semacam itu, ketika makmum tidak sabar, itu yang salah makmumnya bukan imamnya. Tapi lek maca surat Baqarah, surat Ali Imran iku yang salah imami. Ora-orane ngono yo. Sabihis karo hal ataka. Wala tasil akhir surat bitakbiri ruku. Niki lek nanti sebelum nanti setelah sunat lek qobliyata subhi itu ada 3 surat. 1 kafirun dan qul huwallahu ahad. Kedua alam nasrah dan alam taro. Ketiga falak dan anas. Kok falak anas niku lho. Qul amanna billahi wa ma unzila ilaina ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Surat Baqarah. Rekat kedua Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qulu syahadu bi anna muslimun. Niku dalam surat subuh mulane surat qobliyah subuh niku 3 surat. Lek panjenengan gelem ngajekaken kafir alam nasrah karo alam taro akan dilindungi sangka sihir, mahabbah, hipnotis dan lain sebagainya. Wala tasil akhir suratin. Wala tasil akhir suratin, jangan sampai kau sambung akhirnya surat pun. Saking niki lek wonten sing ditangletaken pun kliwat sak jam mungkin lek panjenengan akeh-akeh ngantuk nurene.
Ah. Wonten beberapa riwayat. Wonten sing Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Enak sing langsung kabiran walhamdulillahi katsiran. Enak sing Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ana sing napa niku namine doa pokoknya sementing sebagai iftitah doa iftitah niku kuat riwayati. Nah, mulane lek cara teng mriki ten bidaya niki Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran, tapi jangan sampai Allahu akbar ini mengulangi takbir. Nanti lek mengulangi takbir gak sah batal salati. Sebab apabila ada orang mengulang-ulangi takbir dan masing-masing niat takbiratul ihram, maka ketika dalam takbir ganjil dia masuk dalam sholat, ketika genep keluar ganjil masuk, genep keluar dan seterusnya. Ngoten. Nggih terus? Dan sawi. Nggih. Kami sholat berjamaah ingkang suratipun boten sunataken keras, lajeng imamipun ngerasno. Makmumipun ini Fatihah imam Fatihah. Ade niku tasik khilafiyah. Anek sing ngarani Fatihah makmum iku disi imam gak sah. Anek sing ngarani mboten napa-napa. Cuma makruh. Sing apik setelahnya Fatihahnya imam, kecuali ketika menekatkan nanti kalau kita baca Fatihah setelahnya imam gak nutut, maka kesunatan untuk bersamaan. Hal itu dikarenakan ada hadis Abu Hurairah ketika Rasulullah baca Fatihah, dia baca Fatihah. Setelah sholat ditakoni karo datanglah di kanjeng Nabi, "Atakra'u khalfana." Ketika kamu di belakang saya tadi membaca Fatihah. Na'am ya Rasulullah. Atunaziuni. Apa kowe katene nyaingi aku piye? Mulai situ Abu Hurairah tidak baca Fatihah ketika imam baca Fatihah. Ketika mendengarkan Fatihahnya imam tidak boleh baca Fatihah. Makanya aimatus salasah bagi imam yang sudah baca, bagi makmum yang mendengarkan Fatihahnya imam tidak usah baca Fatihah. Ini bukan kayak solusi ketika Anda dalam sholat raweh atau ketika perlombaan sholat raweh, balapan sholat raweh kan biasanya kan balapan toh ini. Kenapa? Karena untuk mendapatkan jamaah yang banyak. Kalau lama gak dapat jamaah. Kalau kompolis 7 menit jadi. Ngono ya makmume ora usah baca, udahlah. Imam saja baca. Allahu akbar, melok burut mbone wae. Lho ngoten. Nah, sementara kalau menurut Imam Syafi'i memakai hadis la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, sholat semua imam dan makmum tetap semua wajib baca Fatihah. Kalau dia baca Fatihah enggak sah. Nah, dari dua ini hadis yang kelihatannya bertabrakan ini dihamel itu dijamekkan, dikompromikan. Selama masih bisa dijamekkan, dikompromikan, podo apike gak usah dibuang, kumpulno. Berarti yang dimaksudkan Kanjeng Nabi mengatakan jangan, apakah kamu nyaingi saya? Ini artinya ketika imam baca Fatihah kamu mendengarkan dulu. Nanti setelahnya imam mulangdonin, iman amin. Niki imam memberi kesempatan kepada makmum biar baca Fatihah.
Iku cara aturan Imam Syafi'i. Nah, lek cara Imam Syafii enggak orang ngono gitu deh. Nah, salah. Nah, mboten ngertos nggih mumpun orang rungokno kok. Wong yang dimaksudkan itu mendengarkan siri mboten masalah.